Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rina Mustika Dwi Listiani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran nih. Nah, di sini saya ingin berbagi ilmu juga kepada para penonton, yaitu tentang teks prosedur atau struktur teks prosedur ya. Nah, sebelum kita masuk ke struktur teks prosedur, di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian teks prosedur. Seperti di samping ini, teks prosedur itu adalah teks yang mengajarkan kepada si pembaca mengenai cara kita memakai alat, terus cara kita membuat sesuatu, atau cara kita melakukan sebuah pekerjaan. Nah, dalam suatu teks apapun itu, di situ pasti memiliki tujuan nih. Tujuan dari teks prosedur ini adalah, itu menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut nih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke struktur teks prosedur. Tadi yang pertama adalah judul. Nah, judul ini merupakan aktivitas yang akan dilakukan, berarti itu tema ya. Nah, yang kedua tadi itu adalah tujuan. Tujuan ini itu berisi tujuan pembuatan atau biasanya itu pengantar yang akan dilakukan atau dibuat dengan hasil akhir yang seperti apa. Dan yang ketiga itu material atau bahan. Itu merupakan suatu rincian bahan atau alat lain yang akan digunakan. Nah, yang keempat itu merupakan langkah-langkah. Biasanya di sini berisikan melakukan aktivitas dengan urut agar melakukannya tidak terbolak-balik. Nah, biasanya langkah-langkah ini itu harus teliti ya. Terakhir itu adalah penutup. Nah, penutup ini itu biasanya berisi ucapan selamat dan semangat atau mencoba. Penutup itu merupakan bagian akhir dari teks prosedur. Nah, berikutnya saya akan mengajak teman-teman kita belajar sama-sama ya, bagaimana cara menentukan struktur teks prosedur. Nah, di sini saya mengambil contoh cara membuat kue apem. Tadi yang pertama adalah judul kan. Nah, dimana judul itu merupakan suatu tema nih. Nah, jadi judul yang terdapat pada contoh di samping saya ini itu adalah cara membuat kue apem. Dan untuk tujuannya itu adalah apem adalah salah satu makanan tradisional yang jarang dikenal anak zaman sekarang nih. Nah, untuk kembali mengingatnya, generasi muda tetap makanan tradisional tersebut. Berikut disajikan resep cara pembuatannya agar anak-anak dapat mencoba mempraktekannya di rumah. Nah, itu merupakan suatu tujuan ya. Nah, selanjutnya ini adalah material. Material itu merupakan alat atau bahan ya. Nah, pada contoh yang saya ambil, itu materialnya adalah cetakan apem, 275 gram tepung beras, 100 gram tape singkong, 1/2 sendok makan ragi instan, 100 gram gula merah itu dihaluskan, 2 sendok gula pasir, 150 ml air kelapa, 250 ml santan kental, dan 1/4 sendok garam. Nah, dan yang selanjutnya itu cara membuat atau langkah-langkah nih. Nah, pada contoh yang saya ambil ini, langkah-langkahnya itu adalah haluskan tape singkong, campurkan dengan gula dan ragi instan. Dan yang kedua, remas-remas sampai gula tercampur rata dan larut. Dan yang ketiga, tambahkan tepung beras pada adonan, aduk hingga rata. 4, tuangkan air kelapa sedikit demi sedikit sambil
diuleni dengan tangan selama 15 menit nih. Nah, yang kelima itu masukkan garam dan santan sedikit demi sedikit sambil diuleni rata ya. Dan yang keenam, diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam hingga mengembang. Dan yang ketujuh, panaskan cetakan apem, olesi dengan sedikit minyak. Di sini kalau saya biasanya di sini kan menggunakan minyak nih. Nah, bisa juga menggunakan mentega. Nah, yang kedelapan itu tuangkan adonan apem itu, tunggu hingga tampak lubang-lubang, lalu tutup. Nah, yang kesembilan, yang terakhir, balik hingga sisi bawahnya matang. Nah, itu merupakan suatu langkah-langkah ya atau cara membuat. Dan yang terakhir ini itu adalah penutup nih. Nah, dimana biasanya penutup itu berisikan ucapan selamat, selamat mencoba. Nah, dimana penutup ini merupakan bagian akhir dari teks prosedur. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, di sini saya ingin membawa teman-teman sekalian untuk membuat teks prosedur. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara kita membuat teks prosedur tentang membuat nasi goreng spesial. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya mengajak teman-teman sekalian untuk membuat contoh teks prosedur satu lagi nih. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat contoh teks prosedur tentang membuat nasi goreng spesial. Nah, untuk tujuannya dulu nih. Kan tadi ada tujuan, material, langkah-langkah. Nah, untuk tujuannya apa ya, teman-teman? Nah, di sini tujuannya itu adalah nasi goreng adalah suatu menu favorit di tanah air. Nah, jika kamu ingin mencoba membuat nasi goreng sendiri di rumah, maka kamu dapat mempersiapkan beberapa bahan dan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, terus selanjutnya itu ada material atau bahan dari pembuatan nasi goreng spesial ini. Itu yang pertama ada 400 gram nasi putih, 100 gram daging ayam rebus atau digoreng ya teman-teman, dan disuir. Selanjutnya itu 50 gram daun kol iris halus dan 2 sendok makan daun bawang ya, iris halus juga. Dan untuk bumbunya nih teman-teman, nah bumbunya itu ada 4 sendok kecap manis, 1 sendok makan kecap asin, 1/2 merica bubuk, 1/2 sendok garam, 1 sendok merica bubuk. Nah, untuk bahan lengkap itu ada acar mentimun, nah kerupuk kanji, terus telur dadar. Dan berikutnya untuk langkah-langkah itu panaskan 2 sendok makan minyak sayur, tumis bumbu hingga wangi. Nah, yang kedua, tahap kedua atau langkah-langkah kedua, masukkan nasi, daging ayam dan kol tadi. Dan yang ketiga, aduk hingga bumbu dan bahan tercampur rata dan layu. Nah, yang keempat, itu tambahkan daun bawang, aduk, lalu diangkat ya teman-teman. Dan yang terakhir nih teman-teman, nasi goreng siap disajikan. Nah, itu tadi kita sudah membuat satu. Yang pertama tadi kita membahas tentang contoh kue apem ya, cara membuat kue apem. Dan tadi kita juga sudah mempraktekkan cara membuat nasi goreng spesial.
Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Terima kasih.